Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa? Attention please. Before starting our lesson today, let's pray to Allah by say Basmala. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa dibacakan tadi proses PWM kita bisa berjalan lancar sampai akhir. Amin. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya kan kita belajar PAI ya dengan Bapak. Hari ini kita itu belajar P5 karena kebetulan di kelas 12 ini P5 itu gurunya yang ngajar dari dua mapel. Satu dari guru bahasa Indonesia dan dua dari guru PAI. Dan kebetulan Bapak di sini ngajar PAI di kelas ini, maka hari ini kita belajar P5. Nah, kita tidak belajar PAI dengan Bapak hari ini. Untuk P5 kita itu temanya adalah tentang kebekerjaan. Untuk P5 kita hari ini temanya tentang kebekerjaan. Dari kebekerjaan itu diambil lagi judul besarnya yaitu personal branding. Karena hari ini kita akan membahas yang namanya personal branding. Kenapa dibahas di kelas 12 tema kebekerjaan tentang personal branding? Tujuannya nanti karena kita di SMK ini kamu PKL di kelas 12 atau kelas 3 ini. Setelah itu diharapkan di kurikulum Merdeka ini setelah PKL kamu bisa langsung kerja. Untuk kerja kita butuh yang namanya surat lamaran pekerjaan, kita butuh CV, kita butuh yang namanya portofolio dan juga bisa wawancara kerja. Makanya sekolah mengambil untuk P5 hari ini berkaitan dengan personal branding. Apa itu personal branding? Nah, personal branding yaitu sesuatu yang bisa membuat kita dikenal oleh orang. Kalau tiba di makanan, kalau di sesuatu barang, itu orang menyebutkan sebuah kata, kita sudah tahu.
Contohnya gini, ketika orang menyebutkan Pepsodent, yang terbayang apa? Yakin odol yang terbayang? Tidak, ya Pepsodent saja. Ketika membeli Pepsodent di warung, membeli odol, apa yang dibilang orang? Beli Pepsodent, iya kan? Bahkan ada yang mengatakan, Pak, beli Pepsodent yang close up, iya kan? Kenapa? Brand Pepsodent lebih besar. Begitu pun kita diharapkan kita semua punya brand sendiri. Ketika dilihat oleh orang, ini gambar siapa? Siapa yang terkenal? Faiz. Melihat gambar, oh ini Faiz karyanya ini. Kenapa? Brand Faiz adalah melukis. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Kita ungkapkan apa yang ada dalam diri kita, kita brand dalam bentuk CV, dalam bentuk surat lamaran, portofolio, dan juga wawancara kerja. Nah, jadi nanti untuk wawancara kerja, Bapak akan tampilkan video, kira-kira videonya seperti ini loh, gitu. Itulah video nanti wawancara kerja. Lalu nanti CV akan diperlihatkan juga bagaimana sih bentuk CV itu. Nah, lalu surat lamaran itu bagaimana? Silakan nanti setelah Bapak tampilkan, kamu buat masing-masingnya CV, surat lamaran, dan juga nanti kita praktekkan untuk yang namanya wawancara kerja. Oke, bisa? Bisa? Oke. Ini contoh CV. Nah, yang mana di mana kita meletakkan personal brandnya di sini? Brand kita di mana? Nih, di bawah profil, di bawah nama kita, dan juga kita meletakkan di sini keahlian. Itulah brand yang akan kita tampilkan di CV. Contoh bagaimana wawancara kerja di sebuah perusahaan. Silakan dilihat. Bapak, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Dengan Naomi, siapa? Bapak. Dengan Naomi. Oke, silakan Naomi, silakan duduk. Terima kasih. Baik, selamat pagi Mbak Naomi. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini untuk mengikuti proses wawancara atau interview. Pada proses ini akan saya berikan beberapa pertanyaan yang saya berikan pada Mbak Naomi. Nanti silakan dari Mbak Naomi menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan. Baik, mungkin yang pertama saya meminta Mbak Naomi untuk menceritakan tentang dirinya terlebih dahulu. Silakan Mbak Naomi. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Naomi Sukmadewi. Saya biasa dipanggil Naomi. Saya lulus dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Hukum di tahun 2015 dengan IPK 3,85 selama kurang lebih 3,5 tahun Bapak. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk dibeasiswai penuh mulai dari awal studi saya hingga akhir studi saya, dan saya juga aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan di luar kampus seperti organisasi mahasiswa dan menulis banyak artikel-artikel hukum lainnya. Baik, selanjutnya akan saya bertanya berkaitan dengan apa sih kelebihan dan kelemahan yang Mbak Naomi miliki. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Maka saya akan mengutarakan kelebihan dan kelemahan yang ada di diri saya. Untuk yang pertama, saya akan mengutarakan kelebihan saya. Saya terbiasa untuk mengoperasikan Microsoft Office yang terdiri dari Word, PowerPoint, dan Excel. Untuk kemampuan bahasa Inggris saya juga terbiasa untuk berbahasa Inggris aktif maupun berbahasa Inggris pasif. Untuk kelemahan saya adalah orang yang cenderung lebih banyak berbicara pada saat-saat tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan saya akan menyesuaikan diri di tempat di mana saya bekerja, sehingga saya bekerja tetap sesuai dengan peraturan dan kewajiban yang seharusnya saya kerjakan. Baik, berikutnya Mbak Naomi bisa ceritakan nggak berkaitan dengan rencana Mbak Naomi untuk beberapa tahun ke depan? Baik, rencana saya untuk beberapa tahun ke depan adalah bekerja di perusahaan ini apabila memang perusahaan ini akan menerima saya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin komunikasi yang baik dengan tim agar dapat
menyesuaikan diri sesuai dengan target perusahaan. Kemudian untuk jangka 3 tahun ke depan, saya akan berusaha untuk mendapatkan promosi jabatan dengan menunjukkan kinerja saya dari tahun-tahun pertama. Begitu Bapak. Baik Mbak Nomi, lalu selanjutnya bisa ceritakan alasan mengapa kami harus merekrut Anda. Alasan mengapa perusahaan harus memperkerjakan saya di sini karena saya bukan hanya sekedar bekerja, tetapi saya juga selalu menunjukkan hal-hal terbaik dalam pekerjaan saya. Saya selalu maksimal dalam bekerja, kemudian saya mudah bergaul dengan tim, mudah beradaptasi dengan tim, sehingga saya bisa memotivasi dan saya bisa bekerja sama agar mencapai kinerja sesuai dengan yang ditargetkan perusahaan. Begitu. Seberapa baik Mbak Nomi mengenal perusahaan kamu? Baik, saya sudah cukup baik mengenal perusahaan ini sedari lama Bapak. Saya mendapatkan informasinya dari internet, media sosial seperti Instagram. Kemudian ada beberapa juga kolega yang memberitahu saya tentang baiknya perusahaan ini di bidang ketenagakerjaan Bapak. Lalu berikutnya Mbak Nomi, apa yang akan Anda lakukan ketika menghadapi masalah besar dalam suatu pekerjaan? Baik Bapak, yang pertama saya akan mencari akar permasalahannya dahulu. Setelah saya cari akar permasalahannya, saya akan membawa permasalahan ini kepada tim kerja saya, di mana nanti masing-masing dari teman-teman bisa menyampaikan solusi ataupun pendapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga tercipta suatu keputusan yang akan menguntungkan perusahaan di kemudian hari. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir Mbak Nomi, berapa gaji yang Anda harapkan untuk posisi ini? Oh baik, Bapak, besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan ini. Apabila jika kelak saya diterima di perusahaan ini, saya berharap perusahaan dapat mempertimbangkan saya dari segi kemampuan, dari segi pengalaman, dan segi lainnya yang mungkin berkaitan dengan perusahaan ini. Tapi saya pribadi, saya akan menyerahkan kembali kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Mbak Nomi. Cukup sekian untuk interview pada pagi hari ini. Nanti untuk pengumuman tahap selanjutnya akan dilakukan lebih lanjut oleh tim rekrutmen kami. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Semoga kedepannya kita berjodoh ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya baik, terima kasih Mbak Nomi.
sekalian, itulah mungkin materi P5 kita pada kesempatan pertemuan yang 2 hari ini. Kita sudah membahas personal branding, kita juga sudah melihat bagaimana wawancara kerja. Harapannya kamu setelah selesai kita ini, kamu sudah bisa membuat surat lamaran, bisa membuat CV, dan berani untuk wawancara kerja. Dan mudah-mudahan kamu bisa menerapkannya nanti di dunia kerja dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang diminati, tidak susah-susah lagi untuk membuat administrasinya. Ya, maka dari itu silakan nanti kamu lihat lagi bagaimana bentuk di perusahaan-perusahaan untuk memasukkan surat lamaran pekerjaan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.